Oh iya, silahkan masuk. Selamat datang Mbak, mari silahkan duduk. Sebelumnya perkenalkan Mbak, nama saya Fadila Afifa, saya ahli gizi di rumah sakit ini. Iya. Sebelumnya saya izin untuk memastikan data yang saya punya ya Mbak ya. Iya. Apa benar ini dengan Mbak Tara? Betul. Mbak Tara Lintang Aulia ya Mbak ya? Iya, betul. Benar ya Mbak ya? Sebelumnya apa Mbak pernah melakukan konsultasi gizi? Belum sih, sebelumnya ini baru pertama kali. Baru pertama kali ini ya Mbak ya? Mbak Tara mahasiswa ya Mbak ya? Iya, betul sekali. Udah semester berapa Mbak? Ini sih udah semester 6. Semester 6, mau selesai ya Mbak ya? Udah sampai akhir? Iya, doain aja Bu. Ya, semangat ya Mbak ya? Iya. Baik Mbak, di sini kita akan melakukan konsultasi gizi. Jadi tujuan dari konsultasi gizi ini untuk mengatasi masalah yang Mbak alami. Jadi konsultasi gizi ini akan berlangsung selama kurang lebih 30 menit ke depan ya Mbak ya. Iya. Jadi saya mohon Mbak untuk menjawab dengan jujur segala pertanyaan yang akan saya berikan agar memudahkan saya untuk menganalisis masalah yang Mbak alami. Baik, Bu. Dan Mbak juga nggak perlu khawatir karena datanya bersifat rahasia. Iya. Baik Mbak, kalau boleh saya minta surat rujukan dari laboratoriumnya. Oke. Baik Mbak, terima kasih. Iya, ini Bu. Sebelumnya apa tadi sudah melakukan berat badan dan tinggi badan? Belum. Belum Mbak ya? Iya. Baik Mbak, saya akan menanyakan mengenai keluhan. Apa Mbak ada keluhan? Keluhannya itu ada mual sih, Bu. Mual ya? Iya, sama terus muntah. Muntah? Ya, habis itu ada rasa nyeri di bagian sini tuh, Bu. Oh, nyeri di Ya. ulu hati ya Mbak ya? Iya, benar di ulu hati. Itu udah berapa hari Mbak? 2 hari dari 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu ya? Iya. Baik. Tadi Mbak belum melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan ya Mbak ya? Iya, Jadi belum. kita akan melakukan pengukuran dulu. Mari Mbak ikut saya. Iya. Silakan Mbak, pertama dicopot dulu kaos kakinya, ya kaos kakinya. Sebelumnya apa Mbak membawa HP atau barang-barang di kantong? Tidak. Apa Mbak memakai jam tangan? Tidak. Perhiasan? Tidak. Tidak ada ya Mbak ya? Tidak. Baik, silakan Mbak, mari ketimbangannya. Tangan di samping, pandangan lurus ke depan ya Mbak ya. Tegak. Baik, berat badan Mbak 45. Silakan Mbak, kita akan melakukan pengukuran tinggi badan. Tumitnya menempel ke dinding ya Mbak ya. Bahunya juga. Apa Mbak memakai cepol rambut? Tidak. Enggak ya Mbak ya. Tangannya di samping. Baik. Tingginya 165 cm. Baik Mbak, silahkan memakai kembali alas kakinya. Silahkan duduk kembali Mbak. Jadi kan kita tadi sudah mengukur berat badan dan tinggi badan Mbak. Berdasarkan berat badan dan tinggi badan Mbak, mohon maaf sekali saya akan menyampaikan mungkin berita yang tidak enak, tapi Mbak nggak perlu khawatir karena kita bisa mengupayakan untuk meningkatkan berat badan Mbak ya. Jadi status gizi Mbak itu sangat kurus, yaitu dengan indeks massa tubuhnya yaitu 16,5. Tapi Mbak nggak perlu khawatir ya, kita bisa mengupayakan untuk menaikkan berat badannya. Saya akan menanyakan mengenai asupan makan Mbak selama 24 jam. Jadi tujuannya itu untuk mengetahui kandungan gizi dari makanan yang Mbak konsumsi, yaitu energi, protein, lemak, dan karbohidratnya. Kalau boleh saya tahu, untuk pagi kemarin Mbak makan apa ya? Kemarin itu saya makan nasi, terus Nasi, kayak sayur ayam, ya, sama tempe goreng. sama tempe goreng ya Mbak. Iya.
Baik, kalau boleh saya tahu untuk nasinya itu kira-kira yang ukuran mana ya, Mbak? Porsi besar, kecil atau sedang? Yang sedang. Sedang 200 gram ya, Mbak? Iya. 200 gram. Untuk sayur ayamnya itu bahannya apa aja ya, Mbak? Ayamnya itu kemarin tuh berkuah pakai santan. Pakai santan. Iya. Santannya itu kira-kira berapa sendok makan? 3. 3 sendok makan ya? Iya. Kemudian apa lagi, Mbak, untuk bahannya? Tempe goreng itu tadi. Tempe goreng ya? Iya. Tempe gorengnya ukuran mana, Mbak? Besar, sedang, atau segitiga? Yang besar. Yang besar 50 gram ya, Mbak ya? Kemudian tadi ada ayamnya, Mbak ya? Iya, betul. Untuk ayamnya itu ukurannya mana ya, Mbak ya? Dada, sayap, atau paha? Yang sayap. Yang sayap ya, Mbak ya? 30 gram ya? Iya. 30 gram. Kemudian ada selingan paginya nggak, Mbak? Nggak ada. Nggak konsumsi selingan pagi? Iya, nggak. Nggak ya, Mbak? Kemudian untuk makan siangnya? Makan siangnya itu saya makan soto ayam pakai nasi. Soto ayam pakai nasi. Ya. Untuk nasinya apa sama kayak yang tadi pagi, Mbak? Ya, sama ukurannya. Ukurannya sedang. Porsinya ya segitu, ya. 200 gram ya, Mbak ya? Ya. Kemudian untuk soto ayamnya sendiri itu apa porsinya segini, Mbak? Ya, segitu mangkok ayam jago. Semangkok ayam jago ya, Mbak? Iya. 200 gram ya? Ya. Apa ada konsumsi selingan sorenya? Nggak ada. Tidak ada ya? Ya. Untuk makan malamnya apa aja, Mbak? Malamnya itu saya makan nasi sama ayam goreng. Nasi sama ayam goreng. Ya. Untuk nasinya porsinya apakah sama ukuran sedang? Sama, bersih sedang. Sama ya, ukuran sedang, Ya. 200 gram. Ya. Untuk ayamnya sendiri apakah ukuran dada, sayap, atau paha, Mbak? Ukurannya itu yang paha atas. Yang paha atas 40 gram ya? Ya. Paha atas 40 gram. Kemudian untuk pagi ini Mbak konsumsi apa? Pagi tadi saya konsumsi nasi. Ya, terus sayur sop. Nasi, sayur sop, sama tempe goreng lagi. sama tempe goreng ya, Mbak? Ya. Untuk porsinya apakah sama yang kemarin pagi, siang, malam? Iya, sama. Sama ya, Ya. sedang 200 gram ya. Iya. Kemudian tadi konsumsi sayur sop ya, Mbak? Iya. Untuk sayur sopnya sendiri, apakah ukuran sendok sayur atau mangkok? Satu mangkok. Satu mangkok 250 gram ya? Iya. Kemudian tadi konsumsi tempe ya, Mbak ya? Iya. Untuk tempenya ukuran besar, sedang, atau segitiga? Besar. Besar 50 gram ya? Iya. Baik, Mbak, mohon maaf sebelumnya saya akan menyampaikan berita yang mungkin tidak enak, tapi Mbak nggak perlu khawatir karena kita bisa mengupayakan untuk memperbaiki asupan yang dikonsumsi oleh Mbak. Ya. Jadi asupan konsumsi makan Mbak itu tidak adekuat, itu tidak tercukupi berkaitan dengan tadi itu mual dan muntah yang Mbak alami. Dibuktikan dengan hasil analisis energi yang dikonsumsi Mbak dalam satu hari itu hanya 1494
kilokalori. Sedangkan untuk konsumsi anjuran perharinya yaitu 2250 kilokalori. Sehingga Mbak asupannya mengalami defisit berat. Kemudian untuk proteinnya yaitu hanya 20,4 gram, sedangkan anjuran konsumsi perharinya yaitu 36 gram. Kemudian untuk lemaknya yaitu hanya 24,49 gram, sedangkan anjuran konsumsi perharinya yaitu 62,3 gram. Kemudian untuk karbohidratnya itu hanya 260,07 gram, sedangkan untuk anjuran perharinya yaitu 365,63. Jadi asupannya mengalami defisit berat semua Mbak, tapi tidak perlu khawatir ya Mbak ya, kita bisa mengupayakan untuk memperbaiki asupan makannya. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai hasil labnya Mbak. Untuk kadar hemoglobin itu hanya 11,2 dan ini mengindikasikan bahwa Mbak mengalami anemia. Tapi Mbak nggak perlu khawatir lagi, kita bisa mengupayakan untuk memperbaikinya. Untuk tekanan darahnya normal Mbak, 120/80. Karena Mbak tadi terindikasi mengalami anemia, jadi untuk sementara menghindari dulu untuk konsumsi teh ya Mbak ya. Dan juga memperbanyak makan sayuran hijau dan mengandung zat besi seperti bayam, brokoli, atau kangkung ya Mbak ya. Baik Mbak, kemudian untuk dietnya yang akan Mbak jalani yaitu diet lambung. Akan saya jelaskan mengenai dietnya. Jadi berdasarkan diagnosis Mbak mengalami gastritis. Sebelumnya apa Mbak tahu apa itu gastritis? Gastritis itu yang kayak sakit perut, rasanya kayak sakit mah gitu kan? Iya benar sekali Mbak. Jadi gastritis itu karena adanya peradangan di dinding lambung. Biasanya itu karena telat makan atau melewatkan makan. Apakah Mbak pernah melewatkan makan? Atau sering ya Mbak ya? Atau jarang sarapan gitu ya Mbak? Biasanya anak kos kan jarang sarapan ya Mbak ya? Suka ketinggalan sarapan. Ya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dietnya. Jadi tujuan dietnya itu memberikan makanan dan cairan secukupnya, mencegah dan menetralkan pembentukan asam lambung yang berlebihan. Kemudian untuk syarat dietnya yaitu makanan dalam bentuk lunak dan mudah dicerna, porsi kecil tapi sering. Hindari mengkonsumsi makanan yang merangsang lambung seperti asam, pedas, terlalu panas atau dingin. Nah, jadi sementara Mbak mengurangi dulu konsumsi makanan pedasnya. Sebelumnya apa Mbak sering konsumsi makanan pedas? Iya sih, saya soalnya suka pedas. Suka pedas ya Mbak ya? Nah, itu dikurangi dulu ya Mbak ya, dihindari dulu untuk sementara. Kemudian untuk cara pengolahan makanannya yaitu direbus, kukus, panggang, dan tumis. Jadi untuk sementara hindari dulu makanan yang digoreng ya Mbak ya. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Untuk makanan yang dianjurkan sumber karbohidrat yaitu nasi tim, bubur, roti putih, biskuit, mie. Kemudian untuk protein hewaninya yaitu ada daging, hati, ikan ayam yang diolah dengan cara direbus, dikukus, ditim, dipanggang. Jadi untuk sementara hindari dulu konsumsi ayam yang digoreng ya Mbak ya. Untuk protein nabatinya yaitu ada tahu, tempe yang direbus, ditim, ditumis. Kemudian untuk sayuran yaitu sayuran tidak banyak serat dan tidak menimbulkan gas, yaitu seperti bayam, buncis, labu siam, wortel, kacang panjang, oyong, tomat, labu kuning yang direbus, ditumis, disetup. Kemudian buah-buahannya yaitu ada pepaya, jeruk manis, apel tanpa kulit, melon, pisang, alpukat, semangka, dan belimbing manis. Untuk lemaknya yaitu ada margarin, minyak. Kemudian untuk minumnya itu ada sirup. Untuk bumbunya yaitu garam, gula, kunyit, jahe,
Kemudian untuk makanan yang dibatasi atau dihindari yaitu sumber karbohidrat ada ketan, jagung, ubi, singkong, talas, dan juga makanan yang terlalu manis dan berlemak tinggi. Jadi sementara hindari dulu makanan yang manis-manis dan mengandung lemak tinggi ya Mbak ya. Untuk protein hewaninya yaitu ada ikan dan ayam yang digoreng, dikaleng, dikeringkan, dan diasap. Nah ini harus dihindari dulu nih Mbak. Makan ayam goreng sementara dihindari dulu ya. Untuk protein nabatinya yaitu ada tahu, tempe, kacang merah, kacang tanah yang digoreng. Kemudian untuk sayurnya yaitu ada sayuran mentah dan juga sayuran yang bergas seperti daun singkong, lobak, sawi, kol, nangka muda, dan pepaya. Untuk buah-buahannya yaitu buah yang tinggi serat atau menimbulkan gas seperti jambu biji, nangka, nanas, kedondong, dan durian. Kemudian untuk lemaknya itu ada santan kental, lemak hewan, minyak untuk menggoreng. Nah tadi kan di asupan recall Mbak ada konsumsi santan ya Mbak ya. Iya. Nah itu dihindari dulu ya Mbak ya untuk sementara. Untuk minumnya yaitu teh, minumannya mengandung soda, alkohol, dan es krim, serta kopi. Nah karena Mbak tadi ada anemia, jadi untuk sementara tehnya dihindari dulu ya Mbak ya. Karena teh itu bisa mengganggu penyerapan itu Mbak sayurnya, seperti menyerap zat besi. Jadi kalau Mbak makan sayur misalnya bayam atau brokoli, kemudian Mbak makan teh, minum teh, nah itu bisa mengganggu penyerapannya ya Mbak ya. Kemudian untuk bumbunya yaitu cabai, lada, dan cuka. Nah ini hindari dulu konsumsi makanan yang pedas ya Mbak. Sampai di sini apa Mbak sudah paham atau ada yang tanyakan? Sudah sih cukup. Saya tadi ada yang beberapa makanan yang saya sukain tapi dibatasi. Mbak. Jadi sementara dihindari dulu ya. Baik Mbak, karena Mbak sudah paham, saya akan mengecek ulang apakah Mbak benar-benar paham yang saya jelaskan tadi. Saya akan menanyakan mengenai makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Boleh disebutkan Mbak makanannya? Makanan yang dianjurkan itu ada nasi, terus Ya benar, nasi. ya ada bubur Ya benar. nasi tim, terus Nasi tim ya. tahu, tempe, makanan yang direbus, Ya, terus benar. sayur-sayuran, terus buah-buahannya itu ada pepaya, semangka, Iya, benar. terus apel tanpa kulit, Ya. terus sama bumbu-bumbu kayak lengkuas, kunyit gitu. Iya benar Mbak. Untuk yang dihindarinya itu ada makanan yang manis, Iya, benar. manis, terus makanan pedas sama teh, padahal saya suka banget. Oh iya Mbak ya. Baik Mbak, karena tadi Mbak sudah benar menjawab dan sudah paham, kita cukupkan konsultasi untuk hari ini ya Mbak ya. Untuk konsultasi berikutnya saya jadwalkan 2 minggu ke depan ya, sekitar tanggal 26 Juli ya Mbak ya. Jadi jika ada yang belum paham, Mbak bisa mengontak saya atau mengecat saya di nomor saya. Baik Mbak, terima kasih atas kerjasamanya hari Terima kasih juga ini. Ibu. Ya, mari Mbak saya antarkan. Ya.